gua di tengah desa itu telah membuat warga tertakut-takut selama bertahun-tahun. Setelah doa bersama dan penggalian, warga menemukan sesuatu yang mengejutkan. Ketika mereka membuka rahasia di bawah pohon itu, apa yang terungkap membuat semua orang menangis. Ternyata, malam di desa Mekarsari terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang berhembus perlahan membawa aroma tanah yang lembab, sementara bulan sabit yang menggantung di langit redup tertutup awan. Namun, di tengah keheningan itu, terdengar suara tangisan lirih, menggema dari arah pohon besar di tengah desa. Tangisan itu begitu memilukan, seolah seorang perempuan sedang meratap dalam kesedihan mendalam. Awalnya, hanya segelintir warga yang mendengarnya. Mereka mengira itu suara angin yang berdesir melalui ranting-ranting tua pohon itu. Namun, malam demi malam, suara itu semakin jelas. Tidak lagi samar, tetapi nyata seperti seseorang yang berada di dekat mereka. Wanita mana yang menangis di tengah malam begini? Gumam Pak Rahman, seorang petani tua yang rumahnya berjarak tak jauh dari pohon besar itu. Ia keluar rumah dengan lampu minyak di tangan, mencoba mencari sumber suara. Namun, yang ia temukan hanyalah batang pohon besar yang berdiri kokoh, dengan akar-akar besar menjalar ke segala arah. Tidak ada siapapun di sana. Desas-desus mulai menyebar ke seluruh desa. Beberapa warga percaya bahwa ini adalah pertanda buruk. Mungkin ada yang meninggal dengan cara yang tidak wajar, bisik seorang ibu-ibu kepada tetangganya di pasar. Yang lain meyakini bahwa pohon besar itu telah dihuni oleh jin sejak lama, dan suara tangisan itu adalah ulah makhluk halus yang ingin menakuti warga. Di sisi lain, ada pula yang mencoba mencari penjelasan lebih rasional. Bisa saja itu suara burung malam atau binatang lain, ujar Karno, seorang pemuda yang enggan mempercayai hal-hal mistis. Namun, semakin keras ia berusaha menyangkal, semakin banyak warga yang meyakini bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Suasana di desa semakin mencekam. Beberapa anak-anak mulai enggan bermain di luar rumah saat senja tiba. Para ibu-ibu lebih cepat mengunci pintu, dan para lelaki mulai berjaga di malam hari, berharap menemukan jawaban atas misteri ini. Hingga suatu malam, suara tangisan itu terdengar lebih dekat dari sebelumnya. Kali ini, bukan hanya Pak Rahman yang mendengarnya. Hampir seluruh warga yang masih terjaga bisa merasakan bagaimana suara itu merayap di udara, menyelinap ke dalam rumah-rumah mereka. Tangisan itu begitu nyata, begitu menyedihkan, seolah-olah ada seseorang yang meminta pertolongan. Warga mulai resah. Apakah ini hanya suara angin? Ataukah ada sesuatu yang lebih menyeramkan yang menghuni pohon besar itu? Tidak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang jelas, malam-malam di desa Mekarsari tidak lagi terasa damai. Sejak zaman dahulu, pohon besar di tengah desa Mekarsari sudah menjadi bagian dari sejarah desa itu sendiri. Batangnya menjulang tinggi dengan akar-akar yang mencengkeram tanah, seolah menolak untuk tumbang meski diterpa badai berulang kali. Usianya konon sudah lebih dari ratusan tahun, dan bagi sebagian warga, pohon itu bukan sekadar pohon biasa, ia dianggap keramat. Di masa lampau, orang-orang dari desa ini dan desa-desa sekitarnya sering datang ke pohon itu untuk bertapa, mencari wangsit atau ilmu kebatinan. Beberapa sesepuh desa bahkan mengatakan bahwa pohon itu menjadi saksi dari berbagai ritual yang dilakukan oleh mereka yang ingin mendapatkan kekuatan supranatural. Mereka duduk bersila di bawah naungan dahan-dahannya yang lebat, bersemedi dalam keheningan malam, berharap mendapatkan petunjuk dari alam gaib. Namun, tidak semua warga mempercayai keangkeran pohon tersebut. Ada juga yang hanya melihatnya sebagai bagian dari alam yang telah berdiri lama dan tetap kokoh. Salah satunya adalah Ustaz Lutfi, seorang pemuka agama yang sejak lama mengajarkan kepada warga tentang pentingnya menjauhi kesirikan. Ia sering mengingatkan agar tidak berlebihan dalam mengkeramatkan sesuatu, apalagi sampai menyekutukan Allah. "Wahai saudara-saudaraku," ujar Ustaz Lutfi pada suatu malam ketika warga berkumpul di masjid untuk membahas kejadian aneh yang sedang menggemparkan desa. Dalam Islam, tidak ada tempat yang memiliki kekuatan gaib kecuali yang telah disebutkan dalam Al-Quran dan hadis. Jangan sampai kita terjebak dalam kepercayaan yang menyimpang. Beberapa warga mulai ragu. Jika benar pohon itu tidak memiliki kekuatan gaib, lalu bagaimana menjelaskan suara tangisan yang terus terdengar setiap malam? Apa yang sebenarnya terjadi di sana? Seorang lelaki tua bernama Pak Harun, yang sudah tinggal di desa itu sejak lahir, kemudian angkat bicara.
Dulu, kakek saya bercerita bahwa ada orang-orang yang sengaja datang ke sini untuk bertapa di bawah pohon itu. Mereka ingin mendapatkan ilmu kebatinan, bahkan ada yang percaya bisa berkomunikasi dengan makhluk gaib di sana. Mungkin ada sesuatu yang tersisa dari masa lalu itu. Suasana semakin hening. Warga mulai memahami bahwa pohon besar itu bukan sekadar pohon biasa, tetapi memiliki sejarah panjang yang mungkin berkaitan dengan kejadian aneh yang mereka alami sekarang. Namun, apakah benar suara tangisan yang mereka dengar setiap malam berasal dari arwah yang terjebak, atau ada hal lain yang sedang mengganggu desa mereka? Malam semakin larut, dan pertanyaan-pertanyaan itu tetap menggantung di udara, menunggu untuk terjawab. Malam di desa Mekarsari kian larut, tetapi suara tangisan dari pohon besar tetap terdengar. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan sesuatu yang lebih samar. Sebuah kegelisahan yang tidak kasat mata. Sahrul, seorang pemuda yang terkenal nekat, memutuskan untuk mencari tahu kebenaran. Dengan senter kecil di tangannya, ia melangkah keluar rumah, mengabaikan suara-suara warga yang menyuruhnya tetap di dalam. Kalau bukan kita yang mencari tahu, siapa lagi? Pikirnya. Langkahnya semakin dekat ke arah pohon besar itu. Semakin ia mendekat, semakin ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekelilingnya terasa berat, seperti ada yang menekan dadanya. Suhu udara turun drastis. Hembusan angin yang semula terasa seperti sapuan lembut kini berubah menjadi desiran tajam yang menusuk tulang. Tiba-tiba, tangisan itu berhenti. Keheningan yang datang justru terasa lebih menakutkan. Sahrul berdiri tepat di depan pohon, menyorotkan senternya ke batang kayu tua itu. Tidak ada apa-apa. Namun, dari sudut matanya, ia menangkap sesuatu bergerak di balik akar-akar yang menjalar di tanah. Bayangan hitam. Sahrul meneguk ludah, jantungnya berdegup kencang. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa itu hanyalah ilusi. Tetapi saat ia hendak melangkah mundur, bayangan itu bergerak lebih jelas, merayap, mendekat. Seketika, hawa di sekitarnya menjadi lebih dingin. Napasnya memburu, bulu kuduknya berdiri. Lalu, suara berbisik terdengar di telinganya. Bukan suara tangisan, melainkan sebuah desisan lemah yang menyerupai panggilan. Pergi. Sahrul ingin berlari, tetapi tubuhnya seolah membeku di tempat. Bayangan itu semakin jelas, mata merah menyala menatapnya dalam gelap. Jantungnya seakan berhenti berdetak. Dengan sisa tenaga, ia akhirnya berhasil menarik kakinya dan berlari sekencang mungkin kembali ke rumah. Napasnya tersengal, keringat dingin mengucur deras. Begitu sampai di rumah, tubuhnya ambruk di depan pintu. Ibunya yang mendengar suara gaduh segera menghampiri. Sahrul, ada apa? Namun, Sahrul tidak menjawab. Tubuhnya panas, wajahnya pucat, dan napasnya tersengal. Malam itu, ia jatuh sakit. Demamnya tinggi, dan dalam tidurnya, ia terus mengigau, menyebut-nyebut sebuah nama. Siti, maafkan aku, jangan. Ibunya terdiam. Nama itu asing. Tidak ada seorang pun bernama Siti di desa mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di bawah pohon itu? Dan siapa Siti? Pertanyaan itu mulai menghantui warga, seiring kondisi Sahrul yang semakin memburuk. Pagi itu, suasana di desa Mekarsari terasa lebih sunyi dari biasanya. Warga mulai berkumpul di balai desa untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari para sesepuh tentang pohon besar yang selama ini dianggap keramat. Kejadian-kejadian aneh yang terjadi belakangan ini, terutama yang dialami oleh Sahrul, semakin membuat mereka cemas. Mereka merasa ada yang tidak beres, dan para sesepuh adalah orang-orang yang paling banyak mengetahui sejarah lama desa mereka. Pak Harun, seorang lelaki tua yang sudah berusia lebih dari 80 tahun, memimpin pertemuan itu. Ia adalah salah satu saksi hidup yang masih ingat tentang masa lalu desa, ketika pohon itu masih muda dan belum banyak orang yang datang untuk mencari ilmu kebatinan. Namun, ia juga tahu banyak cerita yang tak banyak orang ketahui. Cerita yang sudah lama terkubur dalam ingatan. Dulu, kata Pak Harun dengan suara serak, ada seorang perempuan muda bernama Siti. Ia adalah seorang gadis desa yang cantik, baik hati, dan selalu menolong orang lain. Namun, nasibnya tragis. Semua warga terdiam mendengarkan. Pak Harun menarik napas panjang sebelum melanjutkan cerita.
Siti jatuh cinta pada seorang pemuda yang kaya raya. Namun, pemuda itu justru mempermainkan hatinya. Ketika tahu bahwa Siti hamil di luar nikah, ia tidak bertanggung jawab dan malah menuduh Siti sebagai perempuan murahan. Suaranya bergetar, menahan amarah yang mungkin masih tersisa meski sudah bertahun-tahun berlalu. Siti sangat terluka, dan ia melarikan diri ke hutan. Di sana, ia dikurung oleh seorang dukun yang mengklaim bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Namun, apa yang terjadi? Siti malah dibunuh dan dikubur di sekitar pohon itu tanpa ada yang tahu. Tidak sesuai dengan tata cara Islam. Warga terkejut mendengar cerita ini. Mereka tidak pernah tahu ada perempuan yang menjadi korban ketidakadilan di desa mereka. Pak Harun melanjutkan, Siti dikubur tanpa doa, tanpa pemakaman yang layak. Jenazahnya hanya dibungkus kain seadanya. Itulah yang menyebabkan arwahnya tidak tenang hingga kini. Warga mulai merasakan bahwa segala kejadian aneh yang mereka alami, termasuk suara tangisan malam hari dan gangguan-gangguan lainnya, mungkin ada kaitannya dengan arwah Siti yang belum mendapatkan haknya. Suara tangisan yang terdengar setiap malam bisa jadi adalah jeritan jiwa yang belum bisa menemukan kedamaian. Pak Harun mengingatkan, inilah sebabnya pohon itu dianggap keramat oleh sebagian orang. Namun, kita harus ingat bahwa meskipun pohon ini sakral, kita tidak boleh membiarkan kepercayaan berlebihan masuk ke dalam keyakinan kita. Ini adalah masalah ruhani, dan kita harus mencari jalan keluar dengan cara yang benar. Semua mata tertuju pada Ustaz Lutfi yang duduk di sudut ruangan. Ia sudah mendengar cerita tersebut, namun ia belum mengungkapkan apapun. Setelah beberapa saat, Ustaz Lutfi berdiri dan berkata dengan tegas, arwah Siti mungkin belum tenang, tapi kita harus ingat bahwa hanya Allah yang dapat memberikan kedamaian kepada setiap jiwa. Kita akan berusaha untuk membantu arwah Siti dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam. Warga desa semakin paham bahwa untuk menghentikan gangguan ini, mereka harus melakukan sesuatu yang lebih dari sekadar doa biasa. Mereka perlu mengupayakan pemakaman yang layak untuk Siti dan mengirimkan doa agar arwahnya bisa menemukan kedamaian yang seharusnya. Semua warga setuju untuk bertindak bersama. Pertemuan itu berakhir dengan tekad yang bulat. Mereka tahu bahwa satu-satunya jalan untuk mengakhiri teror ini adalah dengan mengikuti petunjuk yang benar, yakni melalui jalan agama. Pagi itu, suasana di desa Mekarsari terasa lebih tenang meskipun kejadian-kejadian aneh masih terus mengganggu. Warga merasa cemas setelah mendengar suara tangisan setiap malam dan mengalami peristiwa yang tak bisa mereka jelaskan. Dalam kebingungannya, Ustaz Lutfi akhirnya mengumpulkan warga di masjid setelah sholat zuhur. Dengan suara yang tegas namun lembut, Ustaz Lutfi memulai ceramahnya. Saudaraku, kita harus sadar bahwa tidak ada yang terjadi tanpa izin Allah. Kita juga harus ingat bahwa ada makhluk lain yang tak tampak oleh kita, yaitu jin. Warga terdiam, mendengarkan dengan seksama. Ustaz Lutfi melanjutkan, jin diciptakan oleh Allah dari api dan bisa melihat kita, meskipun kita tidak bisa melihat mereka. Mereka bisa menyerupai manusia yang telah meninggal, namun roh manusia tidak bisa gentayangan. Yang kita hadapi sekarang adalah jin, bukan arwah yang terperangkap. Beberapa warga mulai saling pandang. Mereka mulai menyadari bahwa apa yang mereka alami bukanlah arwah gentayangan, melainkan ulah jin yang berusaha menyesatkan mereka. Ustaz Lutfi melanjutkan, jin itu ingin menakut-nakuti kita agar kita terjebak dalam ketakutan dan kebingungan. Mereka berusaha mengganggu kita, khususnya mereka yang lemah imannya. Pak Rahman, yang sempat khawatir dengan suara tangisan itu, mengangkat tangan. Lalu apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Tanyanya, suara penuh cemas. Ustaz Lutfi tersenyum. Kita harus memperkuat iman kita. Perbanyak ibadah dan doa, terutama dengan membaca ayat-ayat Al-Quran yang melindungi kita dari gangguan jin, seperti surah Al-Baqarah dan surah Al-Falaq. Kita juga harus menjaga hati dan menjauhi perbuatan yang bisa membuka pintu bagi gangguan jin. Warga merasa tenang setelah mendengar penjelasan Ustaz Lutfi. Mereka sadar bahwa dengan iman yang kuat dan doa yang tulus, mereka dapat melawan gangguan tersebut. Mereka sepakat untuk bersama-sama memperkuat ibadah mereka dan menghindari hal-hal yang bisa mengundang gangguan jin. Pada malam berikutnya, meskipun masih ada rasa takut, warga desa merasa lebih siap. Mereka tahu bahwa dengan doa dan keyakinan,
mereka dapat mengatasi segala gangguan dan mendapatkan ketenangan yang mereka cari. Malam itu, langit di desa Mekarsari kembali gelap, membawa rasa cemas yang menjalar di kalangan warga. Setelah pertemuan dengan Ustaz Lutfi, mereka sepakat untuk memperbanyak ibadah, berharap bisa menenangkan suasana yang mencekam. Dengan tekad yang bulat, mereka berkumpul di sekitar pohon besar untuk membaca Al-Quran dan berdoa. Ustaz Lutfi memimpin doa dengan lantang. Saudaraku, mari kita berdoa bersama. Kita akan membaca Al-Quran dan memohon perlindungan dari gangguan jin. Di bawah sinar bulan yang redup, warga mengelilingi pohon dan mulai membaca surah Al-Baqarah. Suara mereka menggema di udara malam yang hening. Setiap ayat yang dibaca terasa seperti doa perlindungan, bukan hanya untuk diri mereka, tetapi juga untuk arwah yang mungkin terperangkap di sekitar pohon itu. Setelah surah Al-Baqarah, Ustaz Lutfi melanjutkan dengan surah Al-Falaq. Doa mereka semakin kuat, dipimpin oleh Ustaz Lutfi dengan penuh keyakinan. Semoga kita diberi perlindungan dari gangguan jin yang berusaha menyesatkan kita, ujarnya tegas. Namun, saat doa mencapai puncaknya, suara tangisan itu terdengar semakin keras. Bukan lagi suara samar dari kejauhan, tetapi jelas datang dari sekitar pohon itu. Tangisan itu menggetarkan hati mereka, seolah ada yang sangat terganggu dengan doa yang sedang dibaca. Warga mulai merasa ketakutan. Beberapa menutup telinga, tidak tahan dengan suara yang semakin keras. Namun, Ustaz Lutfi tetap tegar, memimpin doa dengan suara lantang dan penuh keyakinan. "Jangan takut, saudaraku. Allah bersama kita," serunya. "Terus berdoa. Inilah ujian kita. Jangan biarkan ketakutan menguasai." Suara tangisan itu semakin menggema, semakin terasa mengganggu. Hawa dingin pun mulai menusuk tubuh mereka. Meskipun ketakutan mulai merayapi, warga tetap berusaha untuk bertahan, tidak berhenti berdoa. Mereka tahu bahwa mereka harus menghadapinya dengan iman dan doa. Kemudian, saat doa mencapai puncaknya, suara tangisan itu tiba-tiba berhenti. Suasana menjadi hening, dan udara yang tadinya berat mulai terasa lebih ringan. Warga desa merasakan kedamaian yang mulai datang, meskipun ketegangan masih ada di hati mereka. Mereka tahu, meskipun gangguan itu mungkin belum sepenuhnya berakhir, mereka telah melakukan yang terbaik dengan doa mereka. Pada malam itu, meskipun suara tangisan tak lagi terdengar, ketenangan yang mereka rasakan masih harus diperjuangkan. Namun, mereka tahu bahwa dengan doa yang tulus dan keyakinan kepada Allah, mereka bisa menghadapinya bersama. Pagi itu, meskipun desa tampak tenang, perasaan cemas masih menyelimuti warga. Meskipun mereka telah berdoa dan membaca Al-Quran di sekitar pohon, gangguan jin yang mereka rasakan belum juga berakhir. Warga mulai melaporkan mimpi buruk yang menakutkan, seolah ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dalam mimpi mereka, sosok hitam muncul, berdiri di depan pintu rumah dengan mata merah menyala. Beberapa dari mereka merasa mimpinya sangat serupa. Warga desa mulai merasa bahwa ada hubungan kuat antara mimpi itu dan kejadian-kejadian aneh yang mereka alami. Namun, meskipun mereka mencoba mencari penjelasan rasional, semakin lama, semakin jelas bahwa ini bukan sekadar hayalan. Suatu malam, seorang wanita tua, Ibu Fatimah, tiba-tiba terbangun dalam keadaan panik, berteriak histeris. Tetangga-tetangga segera bergegas ke rumahnya dan mendapati Ibu Fatimah tergeletak di lantai, tubuhnya kaku dan matanya terbelalak. Ia hanya bisa berbisik, "Jin pohon jin." Warga segera membawa Ibu Fatimah ke rumah Ustaz Lutfi, yang kemudian memeriksa dan melakukan pengobatan dengan ayat-ayat ruqyah. Sambil membaca doa, Ustaz Lutfi menenangkan warga. "Ini adalah ujian, saudaraku. Kita harus tetap sabar dan berdoa." Ketika Ibu Fatimah mulai sadar, ia menceritakan apa yang dialaminya. Dalam setengah sadar, ia menceritakan tentang jin yang muncul dalam mimpinya. Jin itu berbicara dengan suara mengerikan. "Aku sudah bersemayam di pohon itu sejak lama. Aku memanfaatkan ketakutan kalian untuk menguatkan kekuasaanku di desa ini." Warga terkejut mendengar cerita itu. Jin itu mengaku telah berada di desa sejak lama, bersembunyi di bawah pohon besar dan menunggu momen yang tepat untuk menguasai desa. Mendengar itu, ketakutan semakin menyelimuti mereka. Namun, Ustaz Lutfi segera menenangkan mereka. "Saudaraku, ini adalah ujian. Jin hanya bisa mengganggu mereka yang lemah imannya.
Kita harus tetap berdoa dan memperkuat ibadah kita. Dengan izin Allah, kita bisa mengusirnya. Mendengar kata-kata Ustaz Lutfi, warga desa kembali menguatkan hati. Mereka sadar bahwa rasa takut hanya akan membuat jin semakin kuat. Mereka harus terus berdoa, memperkuat iman, dan menjaga kesucian hati untuk melawan gangguan jin yang mengancam kedamaian desa mereka. Malam itu, desa Mekarsari kembali diliputi kecemasan. Meskipun doa dan usaha perlindungan dengan ayat-ayat Al-Quran sudah dilakukan, gangguan dari jin yang terus mengganggu tidak kunjung reda. Suara tangisan yang terus terdengar, ditambah dengan kejadian-kejadian aneh, membuat warga merasa bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di sekitar pohon besar itu. Ustaz Lutfi, yang selalu menjadi penuntun mereka, kembali mengingatkan warga untuk tetap tenang dan tidak terjebak dalam hal-hal yang tidak ada dasar agama. Saudaraku, kita harus selalu yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah izin dari Allah. Jangan mudah percaya pada hal-hal mistis yang tidak berdasarkan pada ajaran Islam, ujarnya dengan tegas. Namun, meskipun kata-kata Ustaz Lutfi memberikan ketenangan bagi sebagian warga, rasa takut tetap melanda sebagian yang lain. Beberapa di antaranya mulai merasa bahwa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di bawah pohon itu. Akhirnya, mereka memutuskan untuk melakukan penggalian di sekitar pohon besar, berharap menemukan jawaban atas semua gangguan yang terjadi. Malam itu, warga bersama-sama menggali tanah di sekitar pohon. Meskipun ada yang merasa takut, mereka tetap melakukannya dengan tekad yang kuat. Setelah menggali beberapa saat, mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan, sisa-sisa kain kafan yang sudah membusuk. Bau busuk yang kuat segera tercium, membuat beberapa warga merasa mual. Mereka terus menggali, dan semakin jelas bahwa jasad manusia terkubur di sana. Ustaz Lutfi berdiri tenang, wajahnya serius. Ini adalah penyebab dari gangguan yang kita alami, katanya. Jasad ini harus segera dimakamkan dengan cara yang benar, sesuai dengan tata cara Islam. Warga segera mengikuti perintah Ustaz Lutfi, menggali lebih dalam dan mengangkat jasad tersebut. Mereka kemudian mempersiapkan pemakaman dengan penuh khusyuk. Doa-doa dibaca dengan tekun oleh Ustaz Lutfi, meminta kepada Allah agar arwah ini diberi ketenangan. Setelah pemakaman selesai, suasana yang mencekam sedikit demi sedikit mulai hilang. Suara tangisan yang selama ini mengganggu tidak terdengar lagi, dan warga merasa sedikit lebih tenang. Mereka tahu bahwa mereka telah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah ini dengan cara yang benar. Namun, meskipun kedamaian tampak kembali, mereka menyadari bahwa mereka harus tetap menjaga iman dan berdoa agar gangguan jin tidak kembali. Desa Mekarsari kembali damai, namun warga berjanji untuk selalu menjaga ketakwaan mereka, agar tidak terjerumus dalam gangguan apapun yang dapat mengancam kedamaian yang telah kembali. Setelah penggalian yang mengungkapkan sisa-sisa jasad yang terkubur tanpa tata cara Islam, warga desa Mekarsari merasa lega. Namun, mereka tahu bahwa ini belum berakhir. Mereka harus segera memakamkan jasad tersebut sesuai dengan ajaran Islam agar gangguan jin yang terus menghantui desa dapat berakhir. Ustaz Lutfi memimpin prosesi pemakaman dengan penuh khusyuk. Warga bersama-sama mengangkat jasad tersebut dengan hati-hati dan membawanya ke tempat pemakaman yang telah disiapkan. Tanah yang digali di sekitar pohon besar itu kini menjadi saksi peristiwa yang mengungkapkan misteri yang selama ini mengganggu desa. Sesampainya di pemakaman, Ustaz Lutfi memimpin doa dengan penuh kehusyukan. Warga desa berdiri dengan hikmat, mengikutinya dalam doa tahlil dan zikir bersama. Mereka berdoa agar arwah yang telah terkubur ini mendapat ketenangan dan agar tidak ada lagi gangguan jin yang datang mengganggu kedamaian desa. Setelah pemakaman selesai, Ustaz Lutfi menutup doa dengan permohonan kepada Allah. Ya Allah, terimalah doa kami. Lindungilah desa ini dari gangguan jin dan makhluk halus. Berikanlah kedamaian bagi arwah yang telah kami makamkan. Malam itu, setelah semua doa selesai dibacakan, warga desa kembali ke rumah masing-masing. Walaupun rasa cemas masih terasa di sebagian hati mereka, mereka merasa yakin bahwa mereka telah melakukan yang benar. Mereka percaya bahwa ketenangan yang mereka dambakan hanya bisa didapatkan dengan usaha dan doa yang tulus kepada Allah. Hari-hari setelah pemakaman, suasana di desa mulai membaik. Warga tidak lagi mendengar suara tangisan yang sebelumnya terdengar setiap malam. Bahkan, hawa di sekitar pohon besar itu pun terasa lebih ringan. Mereka merasa lega,
dan meskipun rasa takut itu pernah menguasai mereka, kini mereka tahu bahwa doa mereka telah terkabul. Namun, meskipun suara tangisan telah hilang, Ustaz Lutfi mengingatkan warga untuk tidak lengah. "Saudaraku," katanya, "ini bukan berarti kita boleh berhenti berdoa. Teruslah menjaga iman dan takwa kepada Allah, agar kita tidak terjerumus kembali dalam gangguan jin." Warga kembali merasa tenang, namun mereka terus menjaga hati dan iman mereka. Desa Mekarsari kini kembali damai, dan mereka berjanji untuk menjaga kedamaian yang telah mereka raih dengan keteguhan iman dan doa. Pada malam yang tenang itu, desa mereka kembali merasakan kedamaian. Suara tangisan yang selama ini mengganggu tidak terdengar lagi. Warga sadar bahwa dengan iman yang kuat, mereka telah mengatasi gangguan tersebut dan desa mereka akan tetap aman, asalkan mereka terus menjaga ketakwaan kepada Allah. Setelah pemakaman yang dilakukan dengan penuh kehusyukan, suasana di desa Mekarsari mulai kembali tenang. Warga yang sebelumnya dilanda rasa takut dan kebingungan kini merasa lebih damai. Suara tangisan yang selama ini mengganggu tidak terdengar lagi, dan ketegangan yang melanda desa perlahan menghilang. Namun, meskipun kedamaian telah kembali, Ustaz Lutfi merasa penting untuk mengingatkan warga agar tetap waspada. Pada suatu sore, ia mengumpulkan warga di masjid. "Saudaraku, kita sudah melewati ujian yang berat ini. Namun, kita harus selalu ingat bahwa menjaga iman adalah kewajiban kita," kata Ustaz Lutfi dengan penuh keyakinan. "Jin hanya bisa mengganggu mereka yang lemah imannya. Jika kita menjaga ketakwaan kepada Allah, insya Allah kita akan terlindungi dari gangguan mereka." Warga yang mendengarkan perkataan Ustaz Lutfi mulai merenung. Mereka sadar bahwa masalah yang mereka hadapi bukan hanya tentang gangguan jin, tetapi tentang bagaimana mereka menjaga hubungan mereka dengan Allah. "Kita harus selalu berdoa, membaca Al-Quran, dan memperbanyak ibadah," lanjut Ustaz Lutfi. "Dengan itu, kita bisa menjaga hati kita dan tidak terjerumus dalam hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam." Suasana di masjid menjadi hening, sementara warga merenungkan kata-kata Ustaz Lutfi. Mereka merasa bahwa ini adalah pelajaran besar yang mengingatkan mereka untuk lebih dekat dengan Allah. Mereka bertekad untuk terus menjaga iman mereka, tidak hanya untuk menghindari gangguan jin, tetapi juga untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Hari-hari setelah pertemuan itu, suasana di desa semakin damai. Warga terus menjaga ibadah mereka dan saling mengingatkan untuk tidak terjebak dalam praktik-praktik yang bisa membuka pintu bagi gangguan jin. Desa Mekarsari kini kembali menjadi tempat yang penuh kedamaian. Pada malam yang tenang itu, warga tidak lagi mendengar suara tangisan. Hawa di sekitar pohon besar itu pun terasa lebih ringan. Warga merasa bahwa doa mereka telah diterima dan kedamaian yang mereka dambakan kini akhirnya tercapai. Desa Mekarsari kembali menjadi tempat yang aman dan damai. Warga sadar bahwa mereka harus terus menjaga iman dan ketakwaan mereka, agar desa ini tetap terlindungi dari segala gangguan. Mereka berjanji untuk terus menjaga ibadah mereka dan menghindari hal-hal yang bisa merusak kedamaian yang telah mereka raih.